Jadi orang tua hebat saat pembelajaran via daring. Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online. Pada pembelajaran online, anak dapat menjadi kurang aktif, kurang dapat menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Abu Ahmadi menyatakan bahwa seorang anak yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan anak agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Salah satu contoh motivasi yang berasal dari luar diri anak adalah orang tua, apalagi saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana aktivitas anak banyak dilakukan di dalam rumah. Maka dari itu, peran orang tua yang dekat dengan anak dinilai sangat penting, terutama dalam memotivasi belajar anak. Karena motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar, sehingga akan menurunkan prestasi anak. Lalu, bagaimana cara orang tua untuk menyikapi hal ini? Yang paling utama adalah orang tua jangan panik dan stres dalam menghadapi perubahan ini. Saat krisis seperti sekarang ini merupakan adaptasi yang penuh kebingungan dan ketidakpastian. Banyak orang tua atau anak yang masih familiar teknologi. Keadaan ini pasti tidak mudah dan ini normal. Yang kedua, orang tua harus sadar terlebih dahulu bahwa untuk sekarang ini kegiatan belajar mengajar bukan diliburkan, melainkan diganti metodenya, yang awalnya tatap muka menjadi via daring. Setelah itu, barulah orang tua secara berkala menyadarkan kepada anak bahwa mereka masih berkewajiban untuk tetap belajar di rumah. Yang ketiga, usahakan fasilitas belajar online tersedia, mulai dari gadget sampai sambungan internet. Keadaan ekonomi setiap orang tua memang berbeda-beda, namun mendapatkan pendidikan yang baik merupakan hak setiap anak. Sebagai orang tua, pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Namun, apabila kondisi orang tua tidak dapat menyediakan fasilitas belajar online, dapat dilakukan alternatif lain seperti meminjam gadget pada orang terdekat atau bisa mengkomunikasikan dengan pihak sekolah agar dapat diberikan kemudahan lain. Yang keempat, mengontrol jadwal kegiatan belajar mengajar online dari sekolah. Selalu ingatkan anak setiap pembelajaran akan dimulai. Yang kelima, menyediakan waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar anak. Orang tua perlu menjadi sosok yang siap membantu anaknya dalam menyiapkan atau mengerjakan tugas-tugas yang akan dihadapi oleh anak selama masa pembelajaran online. Yang keenam, saat pembelajaran online setelah selesai setiap harinya, selingi dengan kegiatan lain agar anak tidak bosan. Orang tua bisa melibatkan anak dalam berbagai aktivitas seperti memasak, berkebun, menjahit, atau berbagai kegiatan yang menarik perhatian mereka. Selain mengurangi rasa bosan, hal ini juga melatih skill anak.
Yang ketujuh, berikan penghargaan saat anak telah menyelesaikan tugasnya. Penghargaan kecil bisa membuat mereka terus menekuni aktivitasnya di saat pandemi ini. Tapi gunakanlah penghargaan secara hati-hati. Pertama-tama, berikan hadiah yang sebanding dengan usaha anak. Setelah itu, di saat anak sudah bisa terus berusaha, hargai anak dengan kata-kata pujian agar anak tetap merasa termotivasi saat pembelajaran online. Memang tidak mudah menjadi orang tua yang dibutuhkan, namun kita harus tetap menjadi orang tua yang siap mendampingi anak saat pembelajaran di rumah.